Halo sahabat misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 23 Februari 2026 dalam masa Prapaskah yang pertama. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan oleh iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang terkasih, ada dua kelompok yang berbeda dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan hari ini. Yang pertama, mereka yang berada di sebelah kanan, yaitu mereka yang melakukan hal-hal baik yang diinginkan oleh sang raja. Sementara yang kedua adalah yang berada di sisi kiri, yaitu mereka yang tidak melakukannya.
satu persamaan dari mereka bahwa mereka sama-sama tidak tahu bahwa apa yang mereka perbuat akan mempengaruhi keputusan sang raja. Satu pertanyaan yang dapat kita refleksikan bersama sebagai sahabat misioner adalah, di sebelah manakah posisi kita sekarang? Apakah kita sudah berada di posisi kanan, ataukah kita masih berada di posisi kiri? Jika kita merenungkan bacaan Injil hari ini, ada kepedulian yang dilakukan oleh orang yang berada di sebelah kanan. Dengan kasih, orang-orang yang di sebelah kanan ini mampu berbagi, baik itu memberi makanan, minuman, pakaian, tumpangan, melawat orang sakit, bahkan melakukan kunjungan ke penjara. Hal yang mungkin dirasa bukan hal besar saat dilakukan, tetapi menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi orang yang menerimanya. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, seorang teman kakak pernah menceritakan tentang beberapa perbuatan baik yang dia lakukan atas dorongan Roh Kudus. Teman kakak ini bercerita bahwa dia suka berbagi hal-hal sederhana sesuai dengan apa yang dia miliki dan apa yang dia punya saat itu. Hal ini membuat kakak merasa kagum. Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, pada masa Prapaskah ini, mari kita belajar untuk berbuat seperti orang-orang yang berada di sebelah kanan. Mari kita memberi, belajar berbagi dari apa yang kita punya. Di dalam masa Prapaskah ini, mari kita memberi dengan menyisihkan apa yang kita punya untuk mengisi amplop APP kita masing-masing. Semoga dengan sedikit yang kita korbankan dapat membantu bagi mereka yang sangat membutuhkan. Adik-adik, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani masa retret agung dalam masa Prapaskah ini dengan hati yang penuh sukacita. Mari selalu berpantang dan berpuasa dalam masa Prapaskah ini. Semoga semakin membawa kita untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.